Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas dari kelompok kami, yaitu teknik budidaya perkebunan tanaman sawit dan tanaman damar. Sebelumnya, mohon izin, Mbak Asra, Mbak Anissa Alhasani, dan Mas Bayu Febriansyah. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramadan dengan NIM 019 dan rekan-rekan saya. Morfologi tanaman kelapa sawit. Yang pertama yaitu daun kelapa sawit majemuk, menyirip, pelepah daun berukur 6-8 meter. Dapat membantu penangkapan cahaya untuk fotosintesis. Yang kedua, batang kelapa sawit diameter sekitar 40-60 cm. Dapat menopang tandan dan tajuk besar. Yang ketiga, akar serabut sawit dapat menyerap air dan hara dari lapisan atas tanah tanaman kelapa sawit. Pemeliharaan tanaman kelapa sawit meliputi yaitu satu, pemupukan. Pemupukan tanaman kelapa sawit menggunakan pupuk NPK sesuai dengan umur tanam. Yang kedua, penyiangan. Penyiangan gulma sedalam 1-2 meter dari bawah tanaman. Yang ketiga, pengaturan drainase untuk membuat jalan untuk air hujan. Terus yang keempat, sanitasi kebun, membersihkan sampah dan area sekitar pada tanaman. Oke, selanjutnya ada hama dan penyakit tanaman sawit dan damar. Yang pertama, sawit terserang bercak daun atau Curvularia sp. Ditandai dengan bercak coklat, kehitaman, dan mengurangi luas fotosintesis. Yang kedua, ada damar terserang belalang kayu. Ditandai dengan daun yang rusak hingga berlubang pada pohon muda. Yang ketiga, damar mengalami penyakit akar oleh jamur tanah. Ditandai dengan berkembang pada kondisi terlalu lembab. Ini ada penanggulan hama dan penyakit yang artinya bahwa pohon kelapa sawit itu harus dicegah atau ditanggulangi terhadap adanya hama ataupun penyakit yang menyerang. Nah, salah satu caranya untuk memutus gitu ya perkembangan atau persebaran dari hama dan penyakit itu, yang pertama adalah pemangkasan daun yang sakit. Ketika ada daun yang sudah mulai memunculkan tanda-tanda terserang penyakit, itu bisa langsung dibuang. Untuk apa? Untuk mengurangi sumber infeksi. Terus yang kedua adalah sanitasi kebun sawit. Yang artinya di sini adalah melakukan pembersihan secara teratur gitu untuk memutus siklus penyakit. Ada perbaikan drainase itu untuk menghambat perkembangan si jamur. Nah, yang terakhir ada fungisida, tembaga atau mancozeb di sini untuk menerapkan bila serangan berat, artinya sudah menimbulkan dampak yang besar gitu. Panen kelapa sawit. Kelapa sawit dipanen mulai dengan identifikasi buah yang telah matang, ditandai dengan perubahan warna menjadi oranye, kemerahan, serta jatuhnya lebih 40 bulan di sekitar pohon. Setelah itu memanen menggunakan alat dodos untuk memanen buah kelapa sawit. Dodos digunakan untuk pohon kelapa sawit di bawah umur 8 tahun. Bundolan yang jatuh di sekitar pohon juga dikumpulkan karena memiliki nilai ekonomis. Pemanenan menggunakan ganju untuk memindahkan TBS dari piringan ke angkong dan mengantarkannya ke TBH tempat pengumpulan hasil. Baik, selanjutnya ada morfologi tanaman damar. Yang pertama ada daun tanaman damar. Daunnya ini mengkilap, tebal, dan ujungnya runcing, bertulang sejajar. Kemudian ada batang tanaman damar. Batang tanaman damar ini tinggi, diameternya besar, kulitnya tebal, berwarna abu-abu hingga kecoklatan. Batang tanaman damar ini bisa mengeluarkan getah yang biasa disebut kopal. Kemudian ada bunga tanaman damar. Bunga tanaman damar ini ada dua, yang pertama jantan, yang kedua betina. Yang jantan ini menggantung dan sedikit lebih kurus, sedangkan yang betina itu bulat. Bunga tanaman damar ini tipe bunga yang berada dalam satu individu tetapi berbeda. Kemudian ada buah. Buah tanaman damar ini bentuknya kerucut, berisi biji sayap, dan berlapis-lapis seperti sisik. Ini memudahkan penyebaran oleh angin.
Kemudian ada pemeliharaan tanaman damar. Yang pertama ada pemupukan. Pemupukan tanaman damar ini bisa menggunakan pupuk organik dan pupuk NPK. Pupuk organik dan NPK ini dilakukan 2-3 kali dalam 1 tahun. Kemudian ada penyiangan. Penyiangan gulma ini dilakukan dengan jarak sekitar 1 meter dari tanaman damar. Kemudian ada sanitasi area batang. Sanitasi ini berguna untuk supaya batang tanaman damar ini tidak menjadi sarang penyakit dan OPT yang lain. Caranya dengan membersihkan batang dari ranting yang sudah mati dan getah-getah yang tertinggal yang tidak diambil. Selanjutnya ada pemangkasan. Pemangkasan ini yang dipangkas adalah cabang-cabang yang mati, yang sakit, ataupun cabang-cabang yang kecil. Selanjutnya, ada hama dan penyakit yang menyerang tanaman damar. Pada saat kita kunjungan ke Bukit Sudirman, kita menemukan bahwa tanaman damar itu terserang bercak daun dan juga bercak coklat kehitaman. Tetapi, kita tidak dapat menemukan hama dan penyakit yang menyerang tanaman damar tersebut. Kita hanya menemukan tanda-tanda bahwa tanaman damar tersebut sudah terserang oleh OPT. Oke, selanjutnya ada panen dan pasca panen damar. Yang pertama, resin damar disortir, yang bertujuan untuk memisahkan kopal bersih. Yang kedua, pembersihan serpikan kayu, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai jual. Dan yang ketiga, penyimpanan kering dan tertutup, yang bertujuan untuk menjaga mutu hingga pengiriman. Dari penjelasan yang sudah disampaikan dari komoditas kelapa sawit dan juga damar dapat disimpulkan bahwa kedua tanaman ini mempunyai pemanfaatan yang berbeda-beda, yang artinya kelapa sawit itu dimanfaatkan sebagian besarnya pada buahnya. Nah, buahnya ini biasanya dibuat minyak kelapa sawit, sedangkan damar itu memiliki pemanfaatan di batangnya. Nah, batang damar ini akan dilukai dengan alat, misalnya sambit gitu, untuk mengeluarkan getah yang ada di batang pohon damar. Nah, kedua ini mempunyai prospek yang berbeda-beda. Getah damar bisa digunakan industri untuk menghasilkan sebuah barang ataupun produk yang bernilai tambah seperti cat dan sebagainya. Sedangkan kelapa sawit itu digunakan diproduksi menjadi sebuah kayak bahan kosmetik untuk minyak kelapa sawit dan sebagainya. Jadi kedua tanaman ini memiliki prospek dan yang berbeda-beda dan nilai tambah yang tinggi juga. Sekian presentasi dari kelompok 3 yang kita dapat bahwa kedua komoditas mempunyai prospek yang luar biasa yang memberikan keuntungan dan juga memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.